Part 8. Di sebuah tempat, tepatnya di Istana Pacheon, terlihat Naeng Ak memberikan informasi tentang tuannya yang ia hianati kepada tuannya yang baru, yang diketahui dia adalah murid atau bawahan tuannya yang sebelumnya, yang akhirnya diketahui tuannya yang akan dibunuh oleh Naeng Ak adalah Gu Yangpong. Dia yang mendapat informasi dari Naeng Ak pun tertawa setelah mendengar cerita yang diberikan oleh Naeng Ak, sehingga Naeng Ak yang melihat itu merasa heran, lalu tuannya yang baru berkata, apakah Naeng Ak merasa aneh melihatnya tertawa setelah tahu tuannya yang ia hianati lolos, dan Naeng Ak pun mengiyakan hal tersebut. Kemudian, dia pun berkata, tidak kusangka bahwa Master adalah salah satu orang terkuat di era ini. Tidak masuk akal jika pria sekalibernya ditangkap dengan begitu mudah. Dia orang yang membesarkanku, aku bisa setidaknya memberinya kesempatan. Lalu, Naeng Ak berkata, bagaimana jika pendukungnya yang masih di Istana Pacheon berkonsolidasi, dan tuannya yang baru berkata, kalau Istana Pacheon dibentuk oleh orang-orang yang mengagumi kekuatan Gu Yangpong yang tak tertandingi, tapi mereka sudah tua, dan orang-orang yang masih tinggal ingin kita mengacungkan kekuatan kita. Segala sesuatu yang ditahan oleh Tuhan mulai berkobar. Naeng Ak pun bertanya apa maksud tuannya itu, dan tuannya menjawab, dengan berkata, apakah tuan sudah mati atau tidak? Penaklukan Istana Pacheon atas Zongyuan akan berjalan sesuai rencana, tidak ada yang bisa menghentikannya, itulah aliran waktu. Di sebuah tempat, di kerumunan kota, terlihat orang-orang sedang membicarakan tentang kabar Gu Yangpong yang sudah mati, dengan mereka yang berkata, Gu Yangpong sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang terkuat dari Pacheon yang menyatukan jalan gelap pada usia 30 sudah mati. Aku tidak percaya itu. Siapa yang mati? Menurut memorandum Istana Pacheon dikirim ke para prajurit jalan gelap, Gu Yangpong tewas di Gunung Sung dan kelompok pria bertopeng menyerang Blood Slasher Corp. Dan siapa mereka? Mereka tidak tahu identitas mereka. Tetapi tampaknya seni bela diri yang mereka gunakan milik klan Light Path. Mayat orang-orang Blood Slasher Corp membuktikan hal itu. Jadi, maksudmu jalan cahaya Murim bersatu. Istana Pacheon berspekulasi bahwa itu adalah pekerjaan beberapa kelompok jahat di The Light Path. Kembali ke tempat Istana Pacheon, Tuan Naeng Ak yang baru yang berhasil membalikan fakta, bahwa Gu Yangpong telah dibunuh oleh koalisi Light Path pun berhasil menyebarkan berita hal tersebut, yang bertujuan untuk menuju era peperangan agar bisa memperluas wilayahnya dan menaklukkan Zongyuan. Dia pun mengumpulkan para prajurit Istana Pacheon untuk memulai mengibarkan bendera peperangan, dengan dia yang berkata, alasan kenapa kami tidak pernah mengobarkan perang dengan Light Path bukanlah karena kami takut pada mereka, juga bukan karena kami terlalu lemah, tetapi itu karena Tuhan kita ingin menghindari pertempuran darah dan berusaha hidup dalam harmoni. Namun, mereka menghina Tuan kita dan membunuhnya. Jadi sekarang saatnya kita membalas dendam. Kalian di Istana Pacheon sekarang akan berjuang untuk membalaskan dendam Tuan kita. Aku, Guan Pai, bersumpah dengan darahku, mari kita bertempur membalaskan dendam Tuan kita. Dan mereka pun melakukan hal yang sama, dengan menggores lengan mereka dengan pedang, dan bersumpah dengan darah mereka, kalau mereka akan berperang membalaskan dendam kematian Tuan mereka sebelumnya, Gu Yangpong. Kabar mengenai kematian dan tujuan balas dendam terhadap Gu Yangpong pun dengan cepat menyebar, sehingga membuat organisasi yang pernah jadi bawahan Gu Yangpong pun mulai bergerak menuju Istana Pacheon, untuk ikut serta dalam operasi pembalasan dendam, di antaranya adalah Sekte Blood, dan faksi White Skull. Di malam harinya, di kuil Shaolin, diadakan rapat dari Light Path yang bertujuan untuk membahas kabar tentang kematian Gu Yangpong yang mengakibatkan Istana Pacheon mengibarkan bendera peperangan. Salah satu patriark biksu berkata, siapa yang telah melakukan hal tersebut? Serta dia berkata, kalau mereka sudah menanyai setiap orang, tapi tidak ada yang terlibat dalam insiden tersebut, lalu salah satu tamu yang datang yang diketahui dia adalah Won Gum Ja sebagai wakil Sekte Wudang. Dia berkata kalau itu sudah tidak penting lagi. Karena prioritas mereka sekarang adalah mencari tahu bagaimana melawan mereka, dan salah satu tamu yang lain, yang diketahui dia adalah Goak Muung sebagai Kapten Sekte Gunung Hua. Dia pun bersependapat dengan Won Gum Ja, karena peperangan sudah tidak bisa dihindari lagi, serta berkata kalau mereka harus dengan cepat membuat beberapa rencana. Won Gum Ja kemudian berkata, kalau selain Sekte Kunlun yang tidak bisa hadir karena jarak mereka,
dan yang menghadiri pertemuan tersebut sudah mewakili dari 8 sekte lainnya. Dia pun berkata untuk segera saja membahas apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan tamu yang lain yang bernama Huan Chung dari sekte pengemis pengejar jiwa, dia pun menyetujui usulan dari Won Gumja, serta Seok Buseong dari sekte King Cheng, Kapten Mok Inyung dari sekte Zongnam pun menyetujuinya. Patriark Biksu berkata, tidakkah menurut mereka aneh? Istana Pacheon berada di kampung halaman Guyangpong, Fujian, jadi kenapa dia mati di Gunung Sung? Sedangkan jaraknya puluhan ribu mil, dan Won Gumja pun bersependapat dan mencurigai ada sesuatu dari kematian Guyangpong. Kemudian, Patriark Biksu berkata, kalau Guyangpong yang telah melakukan dengan baik dalam menekan watak jahat Dark Path, dan jika Guyangpong mati, mereka akan bertujuan untuk menaklukkan Zongyuan. Mungkinkah mereka melakukan itu dengan kedok balas dendam? Guak Muung kemudian berkata, Sekte Dark Path sudah berkumpul di Istana Pacheon. Kita juga harus segera memutuskan apa yang akan kita lakukan. Sebagian besar sekte bergengsi Light Path berada di utara. Di selatan, hanya ada marga Namgung Hunan, yang merupakan bagian dari 5 keluarga terkuat. Sebagian besar Dark Path di selatan, tempat Istana Pacheon berada. Mok Inyung berkata, kalau sepertinya pertempuran akan diperebutkan di Sungai Yangtze, dan Guak Muung berkata, kalau klan Namgung adalah keluarga bergensi dengan sejarah 500 tahun, jadi mereka harus mendirikan jembatan ke selatan agar bisa melindungi mereka. Mok Inyung berkata kembali, jika klan Namgung menahan musuh, musuh seharusnya tidak bisa menyeberang dengan mudah, dan tamu yang lain yang belum diketahui. Dia pun berkata kalau itu bukan ide yang buruk juga, serta berkata, kalau misalkan musuh menyerang klan Namgung dengan sekuat tenaga, dia takut kalau mereka tidak bisa bertahan, dan karena hal tersebut, Guak Muung berkata, kalau dia harus memberikan bantuan dengan cepat, karena mereka butuh 2 hari lebih lama dari pasukan musuh mencapai Hunan, dia perlu mengirimkan bala bantuan secepat mungkin. Patriark Biksu yang mendengar itu berkata, tapi mereka belum bergerak, meski mereka berencana untuk menaklukkan Zongyuan dengan kedok pembalasan untuk tuan mereka. Pasti ada masalah ketika seorang pemimpin meninggal, tidak peduli sekte itu. Kemungkinan besar mereka terlalu sibuk bertarung antara mereka sendiri untuk menjadi kepala baru Istana Pacheon. Jadi, ku yakin tidak ada alasan untuk terburu-buru. Kita harus melihat apa yang terjadi untuk saat ini. Dan Won Gumja berkata, kalau dia meyakini, kalau klan Namgung juga merencanakan tindakan balasan dengan 4 klan terkuat lainnya, jadi seharusnya tidak terlambat meskipun mereka menunggu proposal klan Namgung. Tetapi, Guak Muung berkata, kalau musuh sudah dikerahkan, itu akan terlambat. Kemudian Huan Chung berkata, kalau cabang sektenya telah mengirim dia merpati pembawa pesan. Kalau menurut cabang sektenya, sekte Dark Path hanya menangis untuk balas dendam, tetapi tidak ada yang bergerak, meski sekte telah banyak berkumpul di Istana Pacheon. Mereka tidak ada yang pergi, dan tamu lain yang belum diketahui berkata, kalau mungkin itu terjadi karena sesuatu hal, atau mungkin ada masalah internal. Setelah mereka merenung beberapa saat, Guak Muung berkata, kalau mereka harus segera membuat rencana, karena sekte Dark Path berkumpul di Istana Pacheon, tapi mereka semua berpencar, Guak Muung berkata, kalau mereka harus segera bergabung dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka, tetapi para tamu yang belum diketahui malah membahas hal-hal yang tidak penting, sehingga membuat Guak Muung merasa jengkel. Setelah beberapa saat, Patriark Biksu pun memberikan surat terhadap klan Namgung yang terdiri dari beberapa keluarga tersohor, dengan isi surat tersebut antara lain, untuk melawan Istana Pacheon, 9 sekte bersatu akan melakukan hal berikut. Pertama, koalisi akan dibentuk untuk melawan Istana Pacheon. Koalisi hanya bersifat sementara dan akan dibubarkan setelah situasi selesai. Kedua, Shaolin akan memimpin koalisi, dan pemimpin mereka, Grandmaster Yong-oh, akan memenuhi peran kepala, pemimpin dari setiap sekte dan pejuang pembunuh yang hebat akan menjadi penatua. Ketiga, setiap sekte harus memilih murid untuk dikirim ke koalisi. Keempat, setiap sekte akan mematuhi keputusan koalisi tanpa pertanyaan. Setelah melihat surat tersebut, salah satu keluarga klan Namgung yang berpikir kalau akan ada pertumpahan darah di Gangho, dia pun lalu memanggil anaknya, dan setelah anaknya datang, dia pun disuruh untuk mengumpulkan beberapa prajurit terbaik di keluarga mereka. Anaknya lalu bertanya, kenapa ayahnya meminta hal tersebut,
dan ayahnya berkata, kalau koalisi sudah dibentuk, dan setiap sekte diharuskan mengirim beberapa murid mereka, karena koalisi mencoba menghentikan istana Pacheon sebelum mereka lepas kendali, serta berkata kalau dia akan berangkat ke klan Namgung dengan murid-murid yang akan dipilih. Anaknya yang mendengar itu pun berkata, kalau dia juga akan ikut, tetapi ayahnya tak memperbolehkan hal tersebut, karena dia harus melindungi keluarga besar mereka sebagai kepala. Anaknya berkata, kalau dia tidak bisa membiarkan ayahnya pergi sendiri, karena yang akan dia lawan adalah istana Pacheon, tetapi ayahnya tetap dengan pendiriannya, dan berkata kalau dia harus segera pergi untuk membantu temannya Namgung Sang-in sebelum sesuatu terjadi. Di luar ruangan, bawahannya yang bergegas untuk menyampaikan informasi kepada mereka pun akhirnya sampai di tempat kediamannya, lalu meminta izin untuk memberikan informasi yang sudah dia dapatkan, kalau istana Pacheon sudah mulai bergerak, sehingga membuat anaknya yang mendengar itu pun langsung keluar ruangan dan bertanya di mana mereka sekarang. Di tempat lain, di sebuah lembah, terlihat sekelompok orang yang belum diketahui sedang bergegas menuju keluarga Namgung, dengan seseorang yang bermata satu berkata, kalau mereka harus bergegas sampai ke keluarga Namgung sebelum pasukan istana Pacheon, dan di malam harinya, terlihat sekelompok orang juga yang dipimpin oleh seorang pria dengan berjubah merah berkata, kalau meski mereka harus melakukan perjalanan sepanjang malam, mereka harus tiba di keluarga Zuge di distrik Wuchang di Hubei pagi harinya, dan setelah itu, mereka dengan keluarga Zuge harus langsung menuju ke keluarga Namgung, serta berkata kalau merekalah yang harus terlebih dahulu datang untuk memperkuat aliansi ketimbang kelima keluarga lain. Di keesokan harinya, terlihat kepala klan Great Sky dan istrinya sedang menikmati cuaca di pagi hari. Kemudian istrinya berkata, kalau beberapa waktu belakangan, rumor yang beredar cukup menakutkan. Dan kepala klan Great Sky berkata kepada istrinya, kalau dia tak perlu mengkhawatirkan rumor tersebut, karena mereka tidak akan berani menjadikan semua Light Path Zongyuan sebagai musuh mereka. Karena tidak peduli seberapa kuat mereka, Light Path memiliki 9 sekte yang bersatu dan 5 keluarga terkuat. Namun, istrinya berkata kalau dia dengar desas-desus, kalau klan Great Sky mereka akan menjadi target pertama istana Pacheon karena jaraknya sangat dekat, dan kepala Great Sky meski tahu hal tersebut karena klan Great Sky adalah klan Light Path terbesar di Guangdong yang kemungkinan akan menjadi target, dia berkata kepada istrinya untuk tak mengkhawatirkan hal tersebut. Tetapi dia dan istrinya dikejutkan oleh teriakan anaknya yang berlari terburu-buru. Namun sebelum dia sampai ke hadapan ayah dan ibunya, seseorang pun datang di belakang anak tersebut dan langsung membunuhnya dengan cara memenggal anak tersebut, sampai kepala anak tersebut bergulir ke hadapan ibunya yang membuatnya shock dan langsung pingsan. Kepala Great Sky yang melihat kejadian di hadapannya pun sangat marah terhadap pria yang membunuh anaknya. Kemudian dia berkata kepada pria tersebut, siapa dia sebenarnya? Dan pria tersebut menjawab, kalau dia berasal dari Corp Blood Shadow. Kepala Great Sky yang mengetahui kalau klan Blood Shadow adalah kelompok pembunuh elit dari istana Pacheon dengan kekuatannya yang ditakuti. Dia pun lalu mengambil tombaknya, lalu berjalan menghampiri istrinya yang tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian dia meminta maaf kepada istrinya, kalau dia telah merepotkannya begitu banyak tanpa membalas budi. Kemudian membunuh istrinya sambil berkata kalau dia akan menyusulnya setelah membunuh orang yang telah membunuh putranya. Pria yang tergabung dalam klan Blood Shadow pun merasa terkesan dengan apa yang dilakukan oleh kepala Great Sky, serta memahami kenapa kaptennya berkata kepadanya untuk menangani kepala Great Sky sendirian. Dengan dia yang teringat perkataan kaptennya beberapa waktu yang lalu sebelum datang ke tempat tersebut. Dengan kaptennya yang berkata, kalau dia tidak ingin bawahannya mati, dia harus menghadapi kepala Great Sky sendirian. Sekaligus diketahui nama dari kepala Great Sky bernama Sa Bung Miung. Sa Bung Miung yang sangat marah pun mengeluarkan aura haus darahnya, sehingga membuat pria dari klan Blood Shadow pun merasa kengeriannya, tetapi dia berkata kalau dia bukan orang yang gampang terintimidasi oleh hal tersebut. Sa Bung Miung lalu bergerak dan melancarkan serangannya, tetapi pria tersebut bisa menghindarinya, dan saat Sa Bung Miung melancarkan serangannya kembali, pria tersebut masih bisa menghindarinya dan mencoba menyerang balik, sehingga dapat menggores paha kiri dari Sa Bung Miung. Dan saat mereka saling melancarkan serangan, Sa Bung Miung yang berpikir kalau pertempurannya terus berlanjut seperti itu, dia pun akan mendapatkan kekalahan, jadi dia mencoba untuk membuat celah, dan saat pria tersebut melancarkan serangannya,
Serangan itu pun ditahan dengan cara mengorbankan tangan kirinya terkena serangan tersebut supaya senjatanya terkunci, dan langsung melancarkan serangan balik, yang berhasil menggores lehernya, dan belum terlepas dari itu, Sa Bung Miung melancarkan serangannya kembali. Tetapi pria tersebut bisa menghindari serangan tersebut dengan melompat ke belakang dan melepaskan pedangnya yang tertancap di tangan kiri Sa Bung Miung. Sa Bung Miung lalu menarik pedang tersebut yang tertancap di tangannya dan memberikannya kembali kepada pria tersebut, karena Sa Bung Miung sangat menjunjung tinggi kesetaraan sebagai prajurit, dan pria tersebut pun berterima kasih, serta berkata untuk menyelesaikan pertempuran mereka. Pria dari klan Blood Shadow yang berkata dalam hatinya kalau dia akan mengakhiri pertempuran tersebut dengan teknik White Flash Strike, di sisi Sa Bung Miung, dia yang berkata dalam hatinya kalau dia tidak bisa membiarkan pertempuran tersebut berlarut-larut karena dia menderita luka dalam. Dia pun lalu bersiap-siap melancarkan serangan dengan tekniknya, dengan cara melempar tombak tersebut. Tetapi, pria tersebut bisa menghindari serangan itu, kemudian menyerang balik dengan teknik White Flash Strike yang berhasil mendaratkan luka fatal terhadap Sa Bung Miung. Sa Bung Miung dengan sisa tenaganya, dia pun berjalan menghampiri istrinya yang dia bunuh dan jatuh bersujud. Dan di sisi pria yang tergabung dalam klan Blood Shadow, dia yang terkejut dengan tombak milik Sa Bung Miung yang terus berputar menembus lantai. Dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, jika aku terlambat sedikit saja, aku akan menjadi orang yang gagal. Aku tahu dia adalah ahli tombak pendek, tapi untuk berpikir dia bisa menggunakan Whirling Edge, sungguh menakjubkan. Tidak ada yang tahu tentang kemampuanmu yang sebenarnya. Lalu pria itu pun memberikan hormatnya, sambil dia berkata, jika Anda menggunakan kemampuan itu ketika saya tidak memiliki pedang, Anda akan menang. Saya mengaku kalah, dan di waktu itu juga, Sa Bung Miung pun terjatuh yang bertanda kalau itu adalah kematiannya. Di istana Pacheon, terlihat bawahan dari Guan Pae memberikan informasi yang telah dia dapatkan, dengan dia yang berkata, kalau mereka telah menangkap klan dari Light Path dekat Pujian, khususnya Jiang Qi, Guangdong, dan Zhejiang, serta berkata kalau klan Light Path dari utara mungkin belum tahu tentang hal tersebut. Guan Pae berkata, bukankah klan pengemis sudah menyampaikan berita tersebut? Dan bawahannya yang belum diketahui, dia menjawab dengan berkata, karena sekte pengemis adalah mata dan kaki Light Path, kami memusnahkan mereka terlebih dahulu. Tidak mungkin mereka tahu karena kami menulis informasi yang berbeda dan mengirimkannya dengan merpati pos sekte pengemis. Puluhan merpati pos memiliki informasi yang akan menimbulkan kebingungan. Artinya akan butuh waktu berhari-hari untuk menyelidiki dan mengkonfirmasi informasi. Sepertinya selatan sudah jatuh ke tangan istana Pacheon. Tetapi Guan Pae berkata kalau itu belum, karena masih ada binatang yang bertahan di Hunan. Namun meski begitu, bawahannya berkata, kalau Hunan dalam waktu yang dekat akan jatuh ke tangan mereka, dan rencana pemusnahan Light Path yang dia buat berjalan dengan lancar. Guan Pae bertanya kepada bawahannya, bisakah dia menghancurkan 5 keluarga terkuat sekaligus? Dan bawahannya menjawab, kalau jika 4 dari keluarga terkuat datang untuk membantu binatang itu, mereka akan terjebak di dalam sangkar. Guan Pae yang mendengar itu pun berkata, kalau dia sudah tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Tetapi dia berkata kalau dia lebih tertarik dengan rencana masa depan yang belum datang, dan bawahannya berkata, kalau rencana itu pasti akan berhasil, sehingga Guan Pae yang mendengar itu merasa senang. Di tempat lain dari salah satu 5 keluarga terkuat, terlihat para prajurit sedang berlatih, dan di pinggiran tempat tersebut di sebuah hutan bambu, terlihat seorang pemuda yang sedang berlatih, dengan dia yang sedang berlatih seni Blue Sky Sword tak terbatas, Blue Sky Flying Falcon, dan kemudian menginjak sebuah ranting bambu untuk melompat, kemudian memperagakan seni dari seni Blue Sky Sword tak terbatas tahap kedua, Blue Sky tanpa batas, dan kemudian melompat kembali dengan bantuan pijakan sebuah ranting bambu, dan memperagakan teknik seni Blue Sky Sword yang tak terbatas tahap ketiga, Harmony Blue Sky. Tak berselang lama salah satu tetua pun datang, dengan dia yang berkata kepada pemuda tersebut yang diketahui namanya adalah Jin Ah, kalau sepertinya tidak berjalan seperti kemauannya, dan Jin Ah pun memberikan hormat kepada tetua tersebut yang diketahui dia adalah kakeknya. Kakeknya berkata kepada Jin Ah, karena dia berkeringat dan bernafas tidak teratur, tampaknya ki intrinsik Jin Ah sedang terganggu, dan Jin Ah pun membenarkan hal tersebut. Kemudian kakeknya berkata kembali,
Kalau di usianya Jin Ah, ayahnya Jin Ah dan bahkan dirinya belum menguasai seni Blue Sky Sword yang tak terbatas sebaik yang Jin Ah miliki. Jadi kakeknya berkata, kalau Jin Ah jangan terlalu kasar pada dirinya sendiri, karena kemajuannya sudah luar biasa. Jin Ah berkata kalau dia ingin menguasai seni Imperial Sword kakeknya secepat mungkin. Dan kakeknya berkata, dengan mengatakan, setelah Anda menguasai seni Blue Sky Sword yang tak terbatas, saya akan mengajari Anda seni Imperial Sword jika Anda tidak mau. Rasa sakit yang Anda derita sakit adalah untuk mencapai puncaknya. Elit adalah seseorang yang terus-menerus mempraktikkan komponen serangan dan menjadi hanya milik mereka sambil mengatasi rintangan apapun. Anda harus menjadi seorang elit sebelum menjadi master. Pada kenyataannya, bagaimanapun tidak banyak yang bisa disebut master. Memiliki keterampilan untuk melampaui standar elit disebut zenith. Itu akan menjadi standar untuk tetua klan. Jika Anda tahan dengan kesulitan, Anda akan segera mencapai puncak. Jin Ah bertanya, apa negara di luar puncak? Dan kakeknya menjawab, dengan berkata, di luar puncak adalah puncak mutlak. Mereka yang memiliki lebih banyak ki dan keterampilan seni bela diri mempertahankan pengalaman mereka. Namun, keadaan sebenarnya di luar puncak adalah sublimasi. Itu juga disebut sublimasi ilahi, dan seperti namanya, seseorang memasuki dewa. Anda harus mencapai sublimasi untuk mulai belajar pedang yang dipanduki. Jin Ah bertanya, apa maksudnya pedang dipanduki? Dan kakeknya menjawab, dengan mengatakan, pedang yang dipanduki juga ada di level itu. Mengontrol bilah dengan tangan Anda disebut seni bilah tangan, dan mengendalikan bilah sejauh yang Anda lihat disebut seni bilah penglihatan. Seni pedang penglihatan adalah keterampilan yang melampaui sublimasi dan dicapai dalam kondisi hampa. Jin Ah bertanya kembali, di level berapa kakeknya tersebut? Dan kakeknya menjawab, kalau jika Jin Ah menguasai seni Blue Sky Sword yang tak terbatas, Jin Ah baru saja memasuki tahap pertama sublimasi. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.